Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang telah tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu Ida Bagus Made Baskara dari Griya, ya, dari Griya Gunung Kawi, Tampak Siring, Gianyar. Di beberapa konten sebelumnya, beliau telah bercerita mengenai Aji Kewisesan. Dalam Aji Kewisesan, beliau juga menyinggung tentang lontar kelung toyo kelung geni dan lontar darmaning pengiwa. Beliau juga telah menyinggung ketika kita ingin belajar pengiwa atau kewisesan, wajing ya, maka ada 3 hal yang telah disinggung. Misalnya, seseorang yang ingin belajar harus tahu dasa bayu. Ya. Yang kedua, yang bersangkutan harus tahu sastra sanga. Dan yang ketiga adalah mengerti dan mampu menguasai sastra prelino. Pada konten itu, yang bersangkutan juga menyinggung 15 tahapan penting. Itu aja nge. Nah, hari ini saya akan mencoba mengeksplorasi lagi 15 itu. Apakah apa yang dikatakan narasumber sebelumnya memiliki keterkaitan dengan tantra, ajaran tantra yana misalnya, yang diterapkan di Nusantara, khususnya di Bali. Tuh Haji, Ida Bagus Made Baskara, terima kasih sampun berkenan datang lagi. Mudah-mudahan para pemirsa merindukan terus kehadiran Tuh Haji Baskara. Nah, apakah Aji Kewisesan yang Tuh Haji beberapa minggu lalu ceritakan itu punya keterkaitan enggak dengan ajaran tantra yang pada umumnya berkembang di banyak negara juga? Nggih, lurusan. Nggih, suksema untuk dalah waktu dan kesempatan. Nggih. Sebelumnya kita sudah membahas setidaknya konsep-konsep kawisesan di Bali. Nah, terutama kita juga sempat membahas tentang pengleakan. Nah, jadi ada hal juga yang patut diketahui bahwa kenapa kita membahas ini, karena kita tahu bahwa ilmu pengiwo pengleakan itu adalah warisan adiluhung dan jangan sampai pengetahuan ini hilang. Nah, selanjutnya, napi yang Tuh Haji katakan, apakah konsep kawisesan di Bali, terutama pengiwo pengleakan puniki, apakah ada korelasi dengan berbagai teks-teks yang ada di dunia, misalnya di Bharatawarsha di India dan sebagainya, apakah ada yang membahas hal yang sama gitu. Nah, perlu diketahui juga bahwa tantra atau tantraisme punika dia berkembang ke seluruh belahan dunia, termasuk di Nusantara dan di Bali tentunya. Nah, tantra ini bukanlah agama gitu. Nah, nikilah yang membuat kenapa ketika konsep Buddha berkembang di Nusantara, ini adalah Buddha yang bermazhab tantra gitu. Niki bisa dengan mudah diterima gitu. Karena ada ajaran tantra di sana. Begitu juga konsep Hindu Sanatana Dharma yang berkembang di Nusantara juga memiliki ajaran tantra di dalamnya gitu. Jadi ketika Siwa Tantra dan Buddha Tantra ini berkembang, inilah yang salah satunya menjadi rujukan-rujukan kawisesan yang ada di Bali, khususnya
darmaning pengiwe ataupun nanti diterapkan dalam ajaran-ajaran pengeliakan. Kinten. Nggih. Nah, jadi benar sekali tuh Haji bahwa ketika kita berbicara tentang aji pengeliakan, banyak sekali lontar yang membahas tentang nikah. Nah, tetapi sayangnya tidak runut kinten. Nggih, jadi pada teks-teks pengiwe punika terutama yang menjelaskan konsep aji pengeliakan, penjelasannya itu seolah-olah tumpang tindih satu sama lain kinten. Nggih. Artinya begini. Jadi satu teks akan menjelaskan bagian yang lain dan teks yang lain akan mempertegas kinten. Nah, tiang kira ini adalah salah satu metode leluhur kita agar aji pengiwe pengeliakan ini tidak dipelajari secara sembarangan. Oh, perlu Nggih. tuntunan guru. Perlu tuntunan guru dan berhati-hati sekali belajar. Nggih. Nah, maka dari itu untuk memahami konsep aji pengiwe pengeliakan di Bali, kita perlu teks-teks pembanding. Nggih. Nah, salah satu yang cukup detail membahas tentang tantra dengan 15 aspek yang sampun kita bahas sebelumnya, itu adalah teks yang buku atau kitab yang berjudul Kula Arnawa Tantra. Kula Arnawa Tantra. Nah, ini adalah salah satu kitab tantra yang banyak sekali mengulas metode-metode praktik tantra yana, dan ternyata ketika kita bandingkan, kita komparasi dengan praktik-praktik kawisesan yang ada di Bali sangat berhubungan. Nggih. Kalau tidak boleh dikatakan plop. Nah, ya, sangat berhubungan. Dan bahkan dalam Kula Arnawa Tantra, ke-15 aspek ini adalah sebagai penanda identitas. Jadi, adapun ajaran yang disebut ajaran Tantra apabila memenuhi ke-15 ajaran ini. Ketika ke-15 ajaran ini tidak ada dalam konsep ajaran tersebut, jadi itu bukan Tantra. Gitu. Nih, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa praktik pengiwe pengeliakan di Bali adalah memang Tantra. Karena sangat berhubungan, berkorelasi dengan ke-15 ajaran yang disebutkan dalam Kula Arnawa Tantra ini. Apa saja nih Kang itu Haji? Jadi para pemirsa ini kelihatannya sudah penasaran ingin tahu 15 aspek itu. Yang pertama Nabi. Patut. Nah, untuk memahami Tantra, terutama ke-15 aspek ini, kita harus memiliki juga bahan pembanding dengan lontar-lontar yang ada di Bali. Nah, pertama, di dalam Kula Arnawa Tantra, yang disebutkan pertama itu adalah Buta Sudi. Buta Sudi. Nggih. Nah, Kula Arnawa menyebutkan aspek pertama itu adalah Buta Sudi. Nah, buta ini artinya unsur, gitu. Sudi ini artinya sudah, artinya pembersihan. Nah, pada praktek-praktek tantra yana, unsur-unsur yang ada di tubuh kita itu akan diolah sedemikian rupa. Nah, sebelum melakukan pengolahan itu patut dibersihkan. Nggih. Dan di Bali, nggih, praktek buta sudi ini juga dilakukan. Terutama pada praktek-praktek ajaran pengiwe pengeliakan. Nggih, pada lontar aji pengiwe, nika disebutkan ritual yang disebut nunas penurgan begawan mercukunda. Nggih, ini dilakukan di dapur. Di dapur? Iya. Kenapa di dapur? Nggih, karena pada praktik pengiwe pengeliakan akan melatih unsur api. Nah, makanya pada teks aji pengiwe pengeliakan, ritual pembersihan yang disebut pembersihan pengiwe ini identik dengan buta sudi di Kula Arnawa Tantra. Nah, di sana pada orang yang belajar pengiwe pengeliakan, dia akan membersihkan unsur api yang ada di dalam tubuhnya sebelum diolah dengan berbagai praktek-praktek pengiwe pengeliakan. Karena apa? Orang belajar pengiwe pengeliakan, mereka berlatih unsur api. Dan dapur adalah sumber api yang paling dekat di luar tubuh kita. Makanya patut melakukan ritual yang disebut pembersihan pengiwe nunas penurgan di begawan mercukunda.
Tujuannya adalah untuk membuta sudi, Ya. membersihkan unsur-unsur api yang ada di tubuh. Mengingat praktik pengiwa pengliakan nika mengolah unsur api itu Haji. Ya, Nggih, nika. Logikanya Ya. udah masuk nih Kak. Nggih, betul. Lalu yang kedua, Yang kedua, ada yang namanya Purusa Caharana. Nika dalam teks Kula Arnawa Tantra ada yang disebut Purusa Caharana. Nah, Purusa Caharana ini adalah doa-doa wajib yang dilakukan pada hari-hari tertentu untuk memperkuat praktik-praktik pengiwa pengliakan. Gitu. Nggih, maaf, untuk memperkuat praktik-praktik tantra. Nah, di Bali, Purusa Caharana ini juga dilakukan pada praktik pengiwa pengliakan. Gitu. Nah, misalnya, makanya orang yang berlatih pengiwa pengliakan ada mantra wajib yang patut dilakukan pada saat purnama, pada saat tilem, pada saat kajang kliwon, atau menjelang sandikala. Ada mantra-mantra yang wajib diulang-ulang terus-menerus. Ampun Nah, jangan tidak, diucapkan. ampun, aja wera nanti tadi. Aja wera, Nggih. nggih. Nah, jadi Purusa Carana ini adalah mantra-mantra wajib yang patut diucapkan seperti layaknya japa. Nah, ini dalam teks Kula Arnawa Tantra ini bagian penting juga sebagai ajaran Tantra. Ya. Nah, di Bali ketika kita kaitkan dengan teks pengiwa pengliakan, ini juga kita lakukan. Ya. Jadi orang yang melakukan praktek pengiwa pengliakan, ada mantra-mantra wajib juga yang diucapkan pada saat hari-hari tertentu, pada saat dauh jam-jam tertentu. Ini adalah praktik Purusa Caharana. Genten. Nggih. Lalu yang ketiga. Nah, yang ketiga, nika tentu melibatkan mantra. Nggih. Nah, berbeda dengan Purusa Caharana, mantra yang dimaksudkan dalam Kula Arnawa Tantra ini adalah mantra-mantra pokok yang berkaitan dengan ritus-ritus yang akan dilakukan pada tahapan-tahapan pelajaran Tantra. Nggih. Nah, kalau Purusa Carana itu adalah mantra singkat, rahasia, dan sifatnya adalah wajib setiap hari-hari tertentu atau setiap hari. Dilantunkan. Ya. Nah, kalau mantra yang keempat, yang ketiga, kalau mantra ini yang dimaksudkan dalam teks-teks tantri adalah ucapan-ucapan yang menyertai praktik-praktik tantra secara keseluruhan. Gitu. Nah, di Bali tentunya orang belajar pengiwa harus menggunakan mantra, terutama mantra-mantra, terutama pada saat pengiwa pengliakan itu dipraktekkan, mantra-mantra pemujaan kepada Hyang Batari sebagai susunan atau guru tertinggi dari praktik pengiwa pengliakan. Nah, makanya ada istilah Durga Astawa. Itu adalah mantra-mantra khusus yang digunakan untuk pemujaan kepada Betari Durga. Ini ke yang ketiga. Sekarang yang keempat. Nah, yang keempat itu adalah mandala. Nah, dalam praktik tantra secara universal pasti dikenal adanya mandala. Nah, mandala ini adalah simbol-simbol simetris atau simbol-simbol yang berhubungan dengan tempat, yang berhubungan dengan penataan wilayah di mana praktik tantra itu akan dilakukan. Gitu. Itu disebut mandala. Makanya di Bali wonten yang disebut Tri Mandala, Utama Mandala, Madhya Mandala, Nista Mandala. Nah, mandala ini adalah ciri khas sebagai salah satu penanda pada praktik tantra menurut Kula Arnawa Tantra. Kalau di Bali? Nah, kalau di Bali terutama pada praktik pengiwa pengliakan, mandala ini juga sangat penting dilakukan. Salah satunya, orang yang praktik pengiwa pengliakan, dia akan memagari tempat di mana dia praktek. Supaya tidak ada orang yang masuk dan mengganggu. Skala niskala. Nggih, maka dari itu pada praktik pengiwa pengliakan, nika akan ada namanya ilmu penyengker, ilmu sesirep. Jadi siapapun yang berada di radius tempat orang praktik pengiwa pengliakan tiba-tiba ngantuk. Tujuannya apa? Adalah untuk mempersiapkan mandala. Mempersiapkan tempat dia akan melakukan praktek-praktek tantra pengiwa pengliakan. Nika adalah bagian dari mandala tuh. Iya. Lalu yang kelima? Yang kelima, nika adalah niasa. Niasa ini bukan niasa dimaknai sebagai simbol. Tapi niasa ini adalah bahasa Sanskerta yang dalam Kula Arnawa Tantra ini diartikan sebagai menempatkan berbagai aspek-aspek alam semesta, berbagai aspek-aspek kedewaan
unsur-unsur alam pada tubuh praktisi tantra. Nggih. Nah, makanya di Bali wenten pada praktek pengiwa penglihakan terutama. Nah, pada saat dia belajar pengiwa penglihakan, ada beberapa dewa-dewa yang ditempatkan di dalam tubuh. Nggih, ada Dewata Nawasange, ada juga unsur-unsur alam yang ditempatkan di tubuh, ada unsur api, unsur air dan sebagainya. Jadi konsep Nyase ini adalah menstanakan konsep-konsep Ista Dewata, unsur-unsur alam di dalam tubuh. Ini adalah ajaran Tantra. Jadi ketika ada ajaran tanpa ada proses Nyase ini, berarti ini bukan Tantra, Kenten, menurut Kula Arnawa. Nah, jadi ilmu pengiwa penglihakan itu sangat tantri sekali. Karena pada praktik pengiwa penglihakan, Nyasa ini dilakukan dengan sangat detail sekali. Menempatkan yang namanya resi-resi suci, Begawan Mercukunda ditempatkan di tubuh. Nah, panca resi ditempatkan di badan gitu. Nah, ini adalah praktik-praktik pengiwa penglihakan dan jelas ini bermuatan tantra. Lalu yang keenam? Yang keenam ada yang namanya vrata atau brata. Wah, ini juga penting tuh Haji. Nggih. Nah, brata itu adalah pengendalian diri. Nah, dalam praktik pengiwa penglihakan, brata nike dibagi menjadi beberapa jenis. Salah satunya brata pangan kinum namanya. Jadi orang yang mempraktekkan pengiwa penglihakan ada brata pantangan yang bersifat pada makanan gitu, ampura. Jadi ada brata pada makanan yang wajib dilakukan. Nah, misalnya pada saat Kajang Kliwon ada makanan tertentu yang harus dan wajib dimakan. Nah, ada tipat, misalnya ada yang menggunakan tipat kepelan dan sebagainya gitu. Itu wajib dimakan. Itu adalah brata, adalah pengendalian dalam bentuk makanan. Yang kedua ada brata yang namanya asuci laksana, pembersihan diri. Nggih, ini kemawinan ketika ada orang yang praktik pengiwa penglihakan menjelang Kajang Kliwon dia patut membersihkan diri kan. Dia patut melakukan ritual pembersihan. Dan ini berbeda dengan praktik penengen. Kalau praktek penengen biasanya dia akan melakukan proses melukat pembersihan itu pada saat purnama. Nah, makanya ada yang mengatakan, ini bukan mitos tuh Haji. Ketika pada saat ada orang yang tiba-tiba cantik atau tiba-tiba ganteng pas Kajang Kliwon, ini sebagai penanda bahwa dia itu berlatih pengiwa penglihakan. Nggih, karena pada saat sebelum Kajang Kliwon dia sudah melakukan pembersihan diri. Suci laksana itu dilakukan misalnya dengan akramas, membersihkan rambut, membersihkan kuku gitu. Nah, makanya pada saat Kliwon dia terlihat bersih sekali secara skala gitu. Itulah brata. Itulah bratanya. Asuci laksana pembersihan diri. Jadi pada teks Kula Arnawa Tantra jelas sekali bahwa brata itu penting. Nah, pada praktik pengiwa penglihakan di Bali jelas sekali ada bratanya. Misalnya juga pada saat praktik pengiwa penglihakan, orang yang belajar pengiwa penglihakan pada saat Kajang Kliwon itu dilarang untuk mematikan lampu nampeh damar sentir gitu. Zaman dulu kan belum ada lampu bohlam gitu. Jadi orang yang praktik pengiwa penglihakan itu tidak boleh mematikan. Nah, ini bratanya juga gitu Haji. Salah satu bratanya gitu. Para pemirsa, kita sudah mendengarkan ada 6. Lalu kita lanjutkan penjelasan yang ketujuh. Kenapa ini Ya, nah, ciri khas dari ajaran Tantra yang banyak diselewengkan tuh Haji. Ini yang banyak sekali diselewengkan, disalahpahamkan gitu. Ada yang disebut Lata Sadana. Lata Sadana ini adalah diibaratkan seperti posisi seorang pasangan yang sedang saling berpelukan gitu. Ini adalah ritus-ritus yang nanti banyak sekali dipraktekkan pada kitab-kitab yang berhubungan dengan Kama Sastra. Salah satunya Kama Sutra. Jadi ritus-ritus ini menggambarkan hubungan antara pasangan wanita yang sedang saling berpelukan. Niki adalah Lata Sadana. Gitu. Jadi pada teks Kula Arnawa Tantra, Lata Sadana ini adalah salah satu ciri khas dari ajaran Tantrisme. Walaupun Lata Sadana yang dimaksudkan secara umum digambarkan adalah seperti seorang wanita dengan pasangan, Purusa Pradana, ini saling berpelukan satu sama lain. Kalau di Bali ini juga terjadi, walaupun tidak secara vulgar tuh Haji.
Nggih, jadi niki di Bali hubungan seksual itu dianggap sangat rahasia sekali. Nggih, makanya tidak digambarkan secara vulgar. Nah, nike mawinan lata sadana ini juga dilakukan. Tetapi bukan pada konteks hubungan seksual tuh Haji. Tetapi adalah pada konteks penyatuan purusa dan perdana. Silih asih. Nah, inggih patut tuh Haji. Makanya di Serana Banten, pengiwa penglihatan nike akan banyak sekali ditemukan menggunakan porosan silih asih yang tuh Haji bilang itu adalah simbol-simbol penyatuan lata sadana. Termasuk pada saat dia mengolah aksara, nanti aksara purusa perdana itu akan dipertemukan di dalam tubuhnya, genten. Jadi ritual lata sadana itu tidak dipraktekkan secara fisik, secara vulgar, tetapi itu adalah simbol-simbol mistis, baik dalam tataran upekara atau dalam pengolahan aksara yang ada di tubuh. Luar biasa ini. Ini baru 7 kita sudah luar biasa mendapat pengetahuan. Nah, lanjut yang ke-8 kita dengar apa penjelasan beliau tentang ini. Nah, sama ketika kita memahami konsep tantra, salah satu ciri khas dari tantra itu adalah adanya kesidian tuh Haji. Yang dimaksud dengan kesidian ini adalah kemampuan secara niskala, kemampuan secara magis, kemampuan metafisik namanya tuh Haji. Kalau di Bali diidentikan dengan kesidian atau kesaktian. Jadi ketika ada ajaran tanpa melibatkan kesidian, ini bukan tantris, bukan tantra tuh Haji, menurut Kula Arnawa Tantra. Sekali lagi menurut Kula Arnawa Tantra ya. Nah, yang menarik pada Kula Arnawa Tantra yang berkaitan dengan sidi, nah ini adalah kemampuan batin ketika praktik tantra ini sudah dilakukan secara matang, maka dia akan memiliki kemampuan batin, kemampuan gaib. Nah, tentu saja di Bali banyak ketika kita menyebut praktek kawisesan, tentu ada kesidian, ada kemampuan-kemampuan magis yang didapatkan oleh orang yang melakukan praktek nike Haji. Jadi kesidian ini baik dalam teks Kula Arnawa Tantra ataupun teks-teks pengiwo penglihatan yang ada di Bali, ini sudah sangat umum dan sudah dipraktekkan gitu Haji. Jadi kesidian itu sudah adalah bahasa yang lumrah sekali. Bahkan banyak orang belajar pengiwo penglihatan untuk mencari kesidian gitu. Supaya sidi. Ada juga orang yang tidak sampai-sampai tidak sidi itu. Tidak. Mungkin salah belajar itu aja. Lalu yang ke-9? Nah, yang ke-9 nike ada yang namanya mudra. Gerakan tangan. Ya. Nah, mudra ini bukan hanya gerakan tangan tuh Haji. Jadi yang dimaksud dengan mudra menurut Kula Arnawa Tantra ini adalah gerak-gerakan batin, gerakan fisik gitu, yang memicu gerak batin gitu. Gerak fisik yang memicu gerak batin. Dan tentunya ketika kita menyebut itu sebagai gerakan fisik bukan hanya tangan. Gerakan seluruh gerakan aktivitas badan kita itu gerakan fisik, nanti ini akan memicu gerakan yang ada di dalam batin kita, di dalam tubuh yang ada di dalam diri kita. Nah, di Bali konsep mudra ini dipraktekkan dengan sangat lengkap sekali. Bahkan sekali lagi bukan hanya pada gerak tangan saja. Bahkan di Bali gerak mudra yang sangat detail dibahas dalam teks pengiwo penglihatan itu adalah gerakan mata. Iya, patut Haji. Ini mungkin tidak banyak yang paham. Contohnya. Nah, jadi dalam teks kawisesan khususnya pengiwo penglihatan setidaknya nike ada 5 gerakan mata. Ada 5 posisi mata yang penting sekali. Jadi kalau saya hanya tahu gerakan menari, nyeledet gitu, atau merem gitu. Nah, ini 5 sekarang. Coba kita dengarkan. Dan ini dilipatkan dalam praktek yoga di Bali. Salah satunya sangat detail sekali terlihat pada praktik pengiwo penglihatan. Salah satunya yang sangat umum itu adalah amerem namanya, menutup mata. Ini sangat umum sekali. Yang kedua ada yang namanya agranesike. Bola mata ini menatap ujung hidung. Tadi ada yang menutup mata, jadi sama sekali bola mata ini tidak terlihat. Yang kedua ada yang disebut agranesike.
Jadi ujung mata nika melihat ke hidung. Nah, nika agranasika namanya. Nah, ada juga yang disebut agrasasika. Nggih, agrasasika puniki adalah ketika bola mata melihat ke ujung rambut kenten. Jadi bola mata nika ujung mata naik ke atas kenten. Nah, nika disebut agrasasika kenten. Yang satu nika, yang selanjutnya yang keempat nika ada yang disebut anelik. Anelik nika matanya melot. Nggih, niki adalah ciri khas tantris terutama di aliran Bhairava. Makanya banyak patung-patung tinggalan niku matanya melotot. Nggih, niki adalah sikap mata kenten. Nggih. Nah, terus yang kelima, niki ada yang namanya anglir. Niki lah yang dipraktekkan oleh penari. Jadi matanya sedikit tutup tapi bergerak pada satu titik ke arah satu. Jadi antara terbuka dan tertutup. Nggih, niki disebut anglir. Nggih, niki biasanya dilakukan pada praktek-praktek penengen untuk mengeluarkan tirta-tirta suci yang ada di tubuh. Nggih, niki. Jadi ada 5 sikap mata. Ini adalah bagian dari mudra, kenten. Ini juga dipraktekkan dalam tradisi pangliwa penglihakan di Bali. Nggih, Lalu yang ke-10? Nah, yang ke-10 nika ada yang disebut Dewata Puja. Nah, ini sudah sangat umum sekali. Nah, yang disebut Dewata Puja itu adalah pemujaan kepada aspek-aspek kedewataan. Kita memuja Dewata Nawasanga. Nah, khusus untuk orang yang praktik penglihakan, ista dewata yang paling penting dipuja nika adalah Hyang Betari Durga. Karena pada beliaulah semua kekuatan kesediaan, semua proses pembelajaran nika kepada beliaulah dimohon. Nggih, nika Dewata Puja itu sangat umum sekali sambut. Para pemirsa yang budiman, apakah saya perlu lanjutkan ke yang 11 sampai 15? Ya, saya yakin ya jawabannya. Baik, saya akan minta kepada Ida Bagus Made Baskara untuk melanjutkan penjelasan ke 11 sampai 15. Lanjut. Selanjutnya adalah Guru Puja. Nggih. Nah, jadi karena ajaran tantra, terutama pengiwa penglihakan di Bali ini adalah bagian dari aguron-guron gitu. Jadi diperlukan seorang guru gitu. Nah, jadi kalau kita lihat tata cara belajar pengiwa penglihakan di Bali nika, sistem aguron-guronnya wenten kekalih. Ada 2 sistem aguron-guron pada praktik pengiwa penglihakan. Yang pertama nika disebut Nyi Wita Siwa. Nyi Wita Siwa ya. Adalah orang yang berguru kepada manusia. Nggih, jadi dia belajar kepada orang yang memiliki kemampuan untuk mengajarkan pengiwa penglihakan. Nah, yang kedua ada yang disebut Tan Nyi Wita Siwa. Tan Nyi Wita Siwa. Jadi Siwa yang dimaksudkan itu adalah guru. Dia tidak perlu belajar kepada guru. Dia mendapatkan kemampuan itu langsung dari ide susunan yang Betari kenten. Nggih. Nah, karena ada orang yang belajar pengiwa penglihakan harus menggunakan guru kenten. Dia patut juga melakukan yang namanya guru puja. Guru puja ini adalah memuja guru kenten. Nggih. Nah, di dalam praktek pengiwa penglihakan, guru puja nika dilakukan dengan 2 cara. Sekala kepada guru yang membimbing kenten. Nggih. Makanya praktek ini juga sangat kentara terlihat pada praktek tantra yang ada di Bali. Makanya ketika seorang guru nabe dan dan sisya ini bertemu, maka sisya ini atau muridnya harus nyumah melakukan guru puja kenten. Nah, makanya pada ajaran tantra hubungan guru dan murid niki sangat kuat sekali kenten. Nah, ini penting sekali juga. Yang kedua adalah secara niskala orang yang belajar pengiwa penglihakan dia berguru kepada ide Begawan Mercukunda namanya. Skalanya kepada orang yang memberikan pelajaran secara lisan ataupun tulisan, ini skalanya adalah kepada Begawan Mercukunda. Nah, karena Begawan Mercukunda ini adalah gurunya orang yang ingin belajar pengiwa penglihakan. Ada mantra-mantra tertentu yang digunakan untuk memuja Begawan Mercukunda dengan sarana-sarana tertentu juga. Ini adalah praktik dari guru puja. Ini juga dilakukan bukan hanya pada ajaran tantra yang bersifat luas sekali, tapi di Bali kita juga melakukan guru spesifik. Secara spesifik juga kita lakukan. Ini penanda bahwa sekali lagi pengiwa penglihakan adalah
bagian dari ajaran Tantra. Lalu yang ke-12, Nah, ada yang namanya yatra. yatra. Yatra ini diartikan secara umum adalah perjalanan mengunjungi tempat-tempat suci. Nih, makanya ada istilah tirta yatra. Nah, jadi yatra ini adalah sebenarnya adalah perjalanan suci artinya. Nah, di Bali pada praktik pengiwa penglihatan apakah dilakukan? Sangat dilakukan. Makanya wenten proses yang namanya medewa seraya tadi, terutama ke pura dalam. Ini adalah tujuannya adalah untuk melakukan persembahan, melakukan perjalanan suci kepada ide yang betari. Kita juga melakukan ini kepada praktik pengiwa penglihatan. Dan ini sekali lagi penanda bahwa pengiwa penglihatan ini adalah sangat tantra sekali. Yang ke-13. Nah, yang ke-13 ada dakshina. Dakshina ini diartikan sebagai upakara, diartikan juga sebagai persembahan. Nih, dalam teks Kula Arnawa Tantra, dakshina ini adalah persembahan kepada guru kita. Nih, nah berbeda dengan guru puja. Kalau guru puja adalah pemujaan kepada guru, sedangkan dakshina ini adalah persembahan. Nah, karena dakshina ini di Bali pada praktik pengiwa penglihatan, nah diterapkan satu dalam bentuk banten. Makanya setiap orang belajar pengiwa penglihatan harus ada banten dakshina tadi. Minimal ada santun bentuk dakshina yang paling kecil. Itu wajib jika ada dalam bentuk upakara. Yang kedua, ada juga dalam bentuk dakshina itu sebagai persembahan, sebagai sesari kan tadi. Nah, makanya pada praktek-praktek pengiwa penglihatan, dakshina dalam bentuk sesari ini berkaitan dengan uang kepeng yang harus diaturkan kepada ide Betari Durga. Makanya banyak sekali pada teks pengiwa nikah, pengiwa ini daksinanya adalah uang sebesar ini kan. Oh, jadi ketentuannya ada ketentuannya, ada ketentuan. Nikah kalau mungkin di dunia pendidikan nikah SPP-nya mungkin aja. Ini penting sekali. Jadi karena apa? Karena proses pengajaran dalam dunia pengiwa nikah sangat tinggi sekali. Jadi dalam bentuk banten, dalam bentuk persembahan. Persembahan inilah yang dalam konteks-konteks uging kadang-kadang ada juga yang mempersembahkan manusia. Mereka disebut nara dakshina. Makanya banyak mitos yang beredar ketika belajar pengiwa penglihatan, dia harus mempersembahkan anaknya, ada korban dan sebagainya. Nah, ada juga yang memang mengamalkan seperti itu ketika pengiwa nikah diarahkan ke ugig namanya. Jadi ilmu itu diarahkan ke arah sesuatu yang tidak baik. Nah, tetapi kalau tidak bahas. Tidak tentu saja tadi. Nah, tetapi sebenarnya bukan ke sana arahnya. Karena pada praktik pengiwa penglihatan, dakshina ini adalah persembahan berupa banten, persembahan berupa apapun yang bisa kita persembahkan kepada guru yang mengajarkan secara skala. Nah, kepada beliau, kalau kepada susunan, biasanya yang menggunakan pengiwa penglihatan pada pengiwa agung tanpa melibatkan unsur-unsur membunuh, menyakiti, ini biasanya dalam bentuk arte. Arte itu adalah dalam bentuk uang kepeng. Entah nika hitungannya adalah 1000 dan sebagainya, nika ada hitungan tertentu dikaitkan dengan praktik pengiwa penglihatan secara spesifik. Wah, ini banyak sekali pengetahuan kita ya. Sekarang selanjutnya yang ke-14 nika adalah kawaca. Kawaca inilah yang selalu sering Tuaji bilang sebagai magic protector. Orang yang praktik pengiwa penglihatan nika wajib juga membentengi diri Tuaji. Iya. Dari kemungkinan serangan. Dari kemungkinan serangan orang lain baik secara skala ataupun niskala. Karena baik dalam ajaran tantra yang secara umum dijelaskan dalam Kula Arnawa Tantra puniki ataupun pada prakteknya kita di Bali, banyak ritus-ritus pengiwa penglihatan itu dilakukan pada malam hari, dilakukan sendiri. Nah, ini sangat rentan sekali dihadang oleh bahaya. Entah nih ke binatang buas, entah nih ke orang yang sengaja berniat jahat kepada orang praktek dan sebagainya. Maka dari itu diperlukan kawaca. Kawaca ini adalah berbagai sarana-sarana yang bersifat proteksi itu aja. Kawaca. Kalau di Bali kita menyebutnya kewaca. Kewaca. Makanya ada Brahma Kewaca banyak itu aja dalam ritus-ritus kawisesan ini. Yang terakhir. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya cakra. Nah, cakra ini secara umum sudah banyak dibahas bahwa cakra itu berkaitan dengan pusat-pusat energi yang ada di tubuh. Nah, jadi
Di dalam tubuh itu ada pusat-pusat energi, ada titik-titik pusat kekuatan. Ya. Nah, ini adalah bagian pengetahuan penting dalam praktek tantra secara umum. Nah, kalau kita turunkan pada praktek di Bali, nah cakra ini juga dibahas. Makanya pusat-pusat olah batin atau pusat-pusat energi penting yang ada di tubuh itu pada pengiwa penglihakan ada dua yang utama, yaitu ada di nabi atau pusar dan juga ada di siwa dwara tuh Haji. Jadi sangat detail sekali juga dijelaskan itu tentang cakra di tubuh walaupun dengan bahasa yang berbeda. Nah, jadi sangat berkorelasi tuh Haji Ya. antara konsep tantra dalam teks Kula Arnawa Tantra dengan praktek pengiwa penglihakan yang ada di Bali. Jadi ke-15 aspek ini dipakai. Ya. Walaupun tidak runut, dipecah dalam berbagai lontar-lontar yang berbeda. Ya, Tuh Haji. ya, ya, ya. Iya. Baik, Tuh Haji dan para pemirsa dimanapun berada, kita telah mendapatkan penjelasan hampir 40 menit. Hanya bicara 15 hal secara garis besar. Patut tuh Haji. Jika ini dijadikan proses pembelajaran, ini sudah menjadi sebuah disertasi yang maha baik, ya. Karena itu semoga konten ini dapat memberi inspirasi kepada siapapun yang terpelajar atau generasi muda kita untuk mendalami hal-hal yang bersifat tantra maupun hal-hal yang spesifik tantra yang diterapkan dalam hasanah kebudayaan Bali. Semoga konten ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Suksema, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Om.